Kisah Santa Serafina. Serafina dilahirkan di sebuah kota kecil di Italia bernama San Gimignano pada tahun 1238. Pada mulanya, keluarganya termasuk golongan berada, tetapi kemudian mereka jatuh miskin. Serafina atau Vina, begitu ia biasa dipanggil. Serafina adalah seorang gadis yang manis dan lincah, seorang yang murah hati. Setiap hari, Serafina menyisihkan sebagian makanannya untuk diberikan kepada seseorang di kotanya yang lebih miskin darinya. Siang hari, ia menjahit serta memintal untuk membantu keluarganya membayar hutang-hutang mereka. Pada malam hari, ia biasanya mempergunakan waktunya untuk berdoa lama kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria. Ia selalu menjaga imannya dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika usianya masih muda, ayahnya meninggal dunia dan kemudian Serafina terserang suatu penyakit yang menjadikannya cacat serta lumpuh. Ia hampir tidak dapat bergerak sama sekali dan karenanya Serafina harus tergolek di atas papan kayu selama 6 tahun lamanya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Satu-satunya cara bagi Serafina agar ia dapat tabah menghadapi penderitaannya itu adalah dengan merenungkan sengsara Yesus saat dipaku di kayu salib. Demikian Serafina mengatakan dengan pelan, "Aku mempersatukan seluruh penderitaanku dengan penderitaanmu, ya Yesus." Kadangkala ketika rasa sakit menyerangnya dengan dahsyat, ia juga akan berkata, "Ini bukanlah luka-lukaku, tetapi luka-lukamu ya Kristus yang menyakiti aku." Serafina ditinggalkan seorang diri berjam-jam lamanya setiap hari karena ibunya harus pergi bekerja. Para tetangga mengetahui penderitaan Vina, tetapi luka-lukanya mengeluarkan bau yang amat busuk sehingga mereka agak jijik dan memiliki berbagai macam alasan untuk tidak menjenguknya. Tak lama kemudian, dengan tidak disangka-sangka, ibunya pun meninggal dunia. Sekarang, Vina tinggal sebatang kara. Hanya ada seorang tetangga, yaitu sahabat baiknya yang bernama Beldia. Hanya Beldialah yang datang untuk membantu merawatnya. Beldia berusaha memberikan perhatian kepada Vina sebanyak yang ia mampu. Tetapi pada kebanyakan waktu, Vina ditinggalkan seorang diri. Sudah jelas nyatanya bahwa Vina tak akan dapat hidup lebih lama lagi. Namun di saat-saat kesedihannya itu, Vina tidak mau patah semangat. Ia dengan tekun menjalani setiap waktu yang ia miliki dalam hidupnya dengan berdoa yang kusyuk kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria agar ia memiliki kesabaran dalam penderitaannya itu. Seseorang menceritakan kepadanya tentang penderitaan hebat yang ditanggung oleh Santo Gregorius Agung. Lalu Vina berdevosi kepadanya. Konon pada usianya yang ke-15 tahun, saat Vina sedang mengerang kesakitan, Santo Gregorius Agung menampakkan diri kepadanya. Dan dengan lembut, Santo Gregorius Agung berkata kepada Vina, katanya, "Putriku, pada hari pestaku, Tuhan akan memberimu istirahat." Menurut penanggalan liturgi lama, pesta Santo Gregorius Agung dirayakan pada tanggal 12 Maret karena ia wafat pada tanggal tersebut pada tahun 604. Jadi, tepat pada tanggal 12 Maret 1253, Santo Gregorius Agung datang untuk membawa Serafina atau Vina pulang ke surga. Setelah kematiannya, lonceng gereja di San Gimignano berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Dan saat Vina diangkat dari papan kayu yang selama ia menderita tergeletak di papan kayu itu, aroma wangi memenuhi rumah dan bunga violet putih tumbuh dari papan kayu itu. Bunga-bunga itu masih tumbuh di San Gimignano sampai hari ini dan sekarang dikenal sebagai The Saint Vina Violets.
Banyak orang datang untuk melihat tubuhnya setelah Vina meninggal. Dari orang-orang ini, tidak sedikit dari mereka yang menderita penyakit. Namun, ketika mereka mendekati tubuhnya, mereka secara ajaib sembuh dari penyakit mereka. Kekuatan penyembuhannya terus hidup. Hari rayanya adalah 12 Maret. Demikian kisah dari Santa Serafina atau lebih dikenal juga sebagai Santa Fina dari San Gimignano, Italia. Ia adalah seorang gadis muda yang rajin dan kuat dalam imannya. Ia berdoa dengan giat agar Tuhan membantunya untuk meringankan penderitaan yang ia derita. Ia juga membuat devosi kepada Santo Gregorius Agung, di mana Santo Gregorius Agung sendiri yang datang untuk menjemputnya pergi ke surga. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.